hadis mengenai keutamaan Al-Quran. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rawahu Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Kata bitarbi. Dari Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dari Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Dari kitab At-Targhib Faedah. Dalam sebagian besar kitab, hadis ini diriwayatkan dengan menggunakan huruf waw. Huruf waw artinya dan, sebagaimana terjemahan di atas. Maka keutamaan yang disebutkan menurut terjemah di atas diperuntukkan bagi orang yang belajar Al-Quran dan selepas itu mengajarkannya kepada orang lain. Namun di dalam beberapa kitab lainnya ada yang diriwayatkan dengan menggunakan huruf au, maknanya atau, sehingga apabila diterjemahkan akan memiliki arti yang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran atau yang mengajarkannya. Masing-masing dari keduanya memiliki kebaikan dan keutamaan tersendiri. Al-Quran adalah inti agama. Menjaga dan menyebarkannya berarti menegakkan agama. Sehingga sangat jelas keutamaan mempelajari dan mengajarkannya. Meskipun bentuknya berbeda-beda, derajat yang paling sempurna adalah mempelajari maksud dan kandungannya. Derajat yang paling terendah adalah hanya mempelajari bacaannya saja. Hadis di atas dikuatkan dengan hadis mursal yang diriwayatkan oleh Syekh Sa'id bin Sulaim rahmatullahi, yaitu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah mempelajari Al-Quran tetapi ia menganggap bahwa orang lain yang diberi kelebihan lain, kenikmatan dunia, lebih utama darinya, berarti ia telah meremehkan nikmat Allah SWT yang dikaruniakan kepadanya. Sebagaimana akan diterangkan dalam hadis-hadis selanjutnya, Al-Quran itu lebih tinggi daripada kalam lainnya. Tentu membaca dan mengajarkannya itu lebih utama daripada segalanya. Disebutkan di dalam hadis lain oleh Mullah Ali Qori rahmatullahi bahwa barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka ia telah menyimpan ilmu kenabian di dalam kepalanya. Sahal Kusturi rahmatullahi berkata, tanda-tanda cinta kepada Allah SWT adalah tertanamnya rasa cinta terhadap Al-Quran di dalam hati. Diterangkan dalam syarah Al-Ihya bahwa di antara golongan orang yang mendapatkan naman Arsy Ilahi ketika hari kiamat yang penuh ketakutan adalah orang yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan orang yang mempelajari Al-Quran ketika kanak-kanak dan selalu membacanya hingga masa tuanya. Rahmatullah SWT Rasulullah pada kita semua agar kita senantiasa belajar dan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam ketaatan, berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita mampu mengamalkan dan menyampaikan untuk sempurna majlis atau majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la